Langsung saja kita mulai acara. Selanjutnya sosialisasi tugas akhir kepada Ibu Sinta. Waktu dan tempat saya persilakan. Bentar ya, Ibu belum menyiapkan file, sebentar. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya adik-adik semuanya 2018. Sudah istirahatnya sudah cukup ya? Sudah istirahat mulai tanggal 1 Juli ya, 1 Juli, kemudian 5 Juli tugasnya MBKM selesai ya. Sekarang tinggal tugas akhir. Jadi kewajiban kalian sekarang tinggal tugas akhir. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang ingin MBKM dikti, silahkan gitu ya. Tapi jangan lupakan tugas akhir yang harus kalian kerjakan gitu ya. Nah, di konsep tugas akhir saat ini kita ada dua bentuk gitu ya. Ada dua bentuk. Yang pertama adalah ini ya. Ini baru angkatan 2018 ya, baru 2018 dan ke atas nanti ya, ke 2019, 20 gitu ya. Nah, mungkin sudah pernah Ibu sampaikan sebelum kalian berangkat, mohon terintegrasi ya, mata kuliahnya terintegrasi ya dari MBKM. Kalau tidak gimana ya nggak apa-apa mandiri, tapi mohon diingat ya, mohon diingat bahwa 6 SKS itu, nah ini dulu deh, gitu ya, tugas yang mungkin kalian tunggu-tunggu adalah ini ya. Jadi bentuk tugas akhir saat ini adalah skripsi dan non skripsi kalau kami sebut. Ini buku panduannya juga sudah selesai dari PS Agribisnis, kami tinggal menggabungkannya dengan fakultas gitu ya. Jadi nanti kalau mungkin maksimum minggu depan draftnya, kalau memang fakultas belum selesai mungkin draftnya saya minta izin ke Wadek untuk Ibu sebar gitu ya kalian, karena waktunya sudah mulai menulis ya gitu ya. Nah, ada dua bentuk. Yang pertama adalah skripsi, yang kedua adalah non skripsi. Nah, kalau skripsi itu yang Anda sudah pelajari di MPS ya, di MPS itu dengan kaidah-kaidah ilmiah yang sudah diajarkan oleh tim pengampu MPS. Nah, mungkin di saat MPS kemarin ada kesulitan-kesulitan, yaitu memang kaidah ilmiah gitu ya. Nah, inilah yang membuat kalian, bukan kalian ya, kakak-kakak kelas itu bisa lebih dari 1 semester untuk mengerjakan skripsi. Bisa bahkan 2 semester, bahkan tidak lulus gitu ya. Angkatan 2013 itu ada 12 yang nggak lulus gara-gara skripsi. Dan akhirnya eman kan tanpa gelar keluar padahal cuman gara-gara skripsi. Dan itu cuma 6 SKS gitu ya. Padahal kalian di setiap semester kan 20 SKS, 24 SKS gitu ya. Bahkan kalian sudah digembleng di luar kampus 20 SKS. Apapun itu bentuknya, kejadiannya, kondisinya ya, ini kan sudah merasakan di luar kampus. Nah, itulah nanti kalian bekerja seperti itu, gitu ya, bentuknya, aduh, gak karuannya, gitu ya, apa enaknya, nggak enaknya itu kalian sudah rasakan. Nah, hanya untuk skripsi, kenapa kalian bisa nggak lulus? Bukan kalian ya, Pak, kakak kelas nggak bisa lulus. Maka Ibu ini mencoba merancang
mengambil benchmarkingnya dari FT sama FTP. FTP itu udah mulai 2019, jadi udah 2 tahun yang lalu mereka menggunakan ini, gitu ya, namanya skripsi dan non skripsi. Nah, non skripsi apa? Nah, harapannya adalah kalian terintegrasi MBKM supaya tidak terhenti, gitu ya. Nah, untuk mengingatnya kembali, kalau ini udah sebulan istirahat, mengingat kembalinya dari Kapita Selekta. Nah, kenapa Kapita Selekta itu diwajibkan? Ya, kami wajibkan karena untuk itu adalah cikal bakal apa? Eh, untuk proposal tugas akhir. Jadi buka lagi Kapita Selektanya. Gitu. Kalau bimbingan ibu sih sudah ya 5 orang kemarin ya, Ulfa, Resia sudah ibu sudah warning. Ada yang cenderung ini, ada yang cenderung skripsi, bahkan ada cenderung yang tidak terintegrasi karena kondisi di magang yang tidak memungkinkan. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan dari 5 ya, Ulfa. 5 itu 1 yang mandiri, skripsi mandiri. Tapi 4-nya kan sudah ada gitu kan, sudah ada jalan gitu ya. Nah, itu mohon waktunya tidak disia-siakan gitu ya. Nah, yang kedua adalah non skripsi ya, yang tadi pertama skripsi, yang kedua adalah non skripsi. Yang bentuknya apa? Laporan wirausaha. Ini bukan kewirausahaannya, nanti akan ganti jadi laporan setelah kemarin ada workshop lagi. Laporan wirausaha. Ini yang apa namanya? Polista gitu ya, kemudian Marwah yang kemarin ngambil wirausaha, lanjutkan dengan laporan ini. Anda akan selesai sebentar, hanya nggak sampai 2 bulan. Laporan apa? Pengembangan bisnisnya. Jadi yang kemarin 1 semester Anda melaksanakan ya implementasi wirausaha, sekarang kamu membuat laporan pengembangan bisnis. Nah, bayangkan, rancangkan, rencanakan, buat strategi. Kalau saya lulus, gitu ya, ini akan saya kembangkan sedemikian rupa seperti apa. Itu laporan dari tugas akhir Anda di wirausaha. Misalnya bikin digital marketing, kayak apalah modelnya ini rancangannya, ya. Itu namanya laporan tugas akhir kewirausahaan. Yang kedua adalah laporan tugas akhir pemberdayaan masyarakat. Ya. Bentuknya apa? Gitu ya. Nanti sudah ada formatnya juga, gitu ya. Nah, ini ada yang misalnya di PT Syngenta. Di PT Syngenta kan gitu ya. Anda dikenalkan kepada kelompok tani. Di kelompok tani itu kalau Ibu sering ngikutin almarhum Pak Nur Hidayat itu ya. Sebenarnya ada yang bisa 2 diangkat. 1 skripsi, 1 laporan pemberdayaan masyarakat. Kenapa? Skripsi itu karena Anda di Syngenta ada yang disuruh untuk meneliti, gitu ya. Ada yang suruh meneliti jumlah penjualan produknya. Nah, itu kan sudah masuk ke research. Nanti Anda ngambil skripsi bisa. Kalau yang Anda ingin concern-nya fokusnya ke pemberdayaan, ambillah tugas akhir yang pemberdayaan. Gitu ya. Apa saja bentuknya nanti kewajiban apa yang dilakukan nanti ada di bawah, ya. Kemudian yang prestasi, kalau kalian selama ini membatin gitu ya, FTP itu FT kok sudah prestasi sudah diakui menjadi tugas akhir, maka kami akan mengikuti benchmark mereka. Kalian yang punya prestasi kapanpun itu ya, setahun yang lalu, 1 semester yang lalu, bisa kita rekognisi menjadi laporan tugas akhir. Tapi tolong nanti ditulis sedikit gitu ya tentang sesuaikan dengan format kami, gitu ya. Kemudian yang keempat, mungkin ada yang BUMDes ya, ikut BUMDes itu banyak sekali perencanaan-perencanaan desa untuk mengembangkan desanya. Nah, itu bisa menjadi laporan tugas akhir. Bentuknya apa? Nah, nanti ya, apa saja format. Sudah ada bayangan? Skripsi, kedua non skripsi. Ya. Kemudian, kenapa Ibu tadi bilang segerakan selesai? Karena perhitungannya sama dengan MBKM. Sama dengan MBKM. MBKM kan 20 SKS. Kalau jam perkuliahan, ya, 1 semester itu 20 SKS itu habisnya 1 semester 6 bulan. Tapi kalau di luar kampus, hitungannya adalah jam kegiatan. Nah, kalau kita hitung jam kegiatan, Anda hanya butuh 2,5 bulan 6 SKS. Itu kalau Anda mengerjakan 4 jam per hari. Kalian sudah biasa kemarin di magang bekerja 7 jam, 8 jam, bahkan lebih.
kenapa sekarang untuk tugas akhir 4 jam aja keberatan gitu ya. Nah, coba tetap disiplin seperti yang kemarin. Magang karena ada bosnya ya, ada disiplin. Sekarang tugas akhir adalah bosnya adalah Anda sendiri. Tolong di disiplin itu yang di magang tetapkan di Anda semua, gitu ya. Tetap cantolkan kedisiplinan itu di Anda. Kalau Anda 4 jam per hari, di hari kerja lah, Sabtu Minggu Anda dolan, istirahat, nggak kerja ya, 4 jam Anda selesai 2,5 bulan tugas akhir. Ya. Males-malesnya gitu ya, Bu, saya 2 jam aja gitu ya, boleh. Maksimal 3-4 bulan. Maksimal 4 bulan, Bu. Nah, gitu. Males lagi, misalnya sehari 1 jam atau besok garap, sekarang enggak gitu ya. Nah, itu maksimal 6 bulan. Jadi semester 7 kalian sudah harus selesai. Tidak ada alasan untuk tidak selesai gitu ya. Di angkatan sebelumnya ada yang membutuhkan 1 semester, 2 semester itu kan eman-eman. Sebenarnya hitungannya seperti ini gitu ya. Nah, gitu ya. Yang bawah jangan dilihat dulu, ini karena masih rancangan gitu ya. Bayangkan Anda sebenarnya hanya 2,5 bulan. Apalagi ini yang mau fast track ini. Fast track ya, ada 2 orang mau fast track, Oval sama siapa si Ulfa ya. Nah, coba bayangkan Anda sekarang kuliah S2 dengan 24 SKS atau 21 SKS dengan tugas akhir. Nah, tugas akhirnya ini konsentrasikan 2,5 bulan selesai sehingga nanti di kuliahnya Anda bisa lancar gitu ya. Nah, sekarang kembali yang umum ya, yang umum. Nah, Anda 2,5 sudah selesai, jadi semester 7 tidak full. Bu, gimana bayarnya UKT? UKT tetap full gitu ya. Nanti kalau kalian eman-eman ya sudah fullkan misalnya sehari sejam, 2 jam ya memang full 6 bulan. Tapi jangan lebih dari semester 7 gitu ya. 3,5 tahun anak 2018 sudah bisa lulus semua. Gitu ya. Pencilan data ada. Bu, saya belum ngambil mata kuliah semester 8. Masih ada semester 8. Misalnya ada pencilan datanya ada 2 orang yang belum ngambil misalnya mata kuliah wajib, ambil di semester 8 sambil tugas akhir diselesaikan di semester 7 kan. Nah, semester 8 tinggal ngambil dan tinggal ujian TA-nya. Semester 8 4 tahun. Itu cuma 2 orang misalnya ya, 2 orang yang pencilan tadi. Nah, yang lain 3,5 tahun sudah gitu ya. Mohon Ibu mohon kepada kalian supaya ini 3,5 tahun yang kita rancang itu selesai gitu. Tanpa bantuan kalian, rancangan ini mubazir gitu ya. Ini bukan cuma ngomong aja, dosen hanya ngarahkan saja, ini semua tergantung kalian. Gitu ya. Ini sudah Ibu rancangan seperti ini gitu ya. Jadi yang sebenarnya orang tua harusnya ikut ya. Kalau orang tua ikut membayangkan sebenarnya semester 7 sudah bisa selesai gitu. Gitu. Tapi ya silakan aja, ini kan pendidikan orang dewasa ya, sampaikan kepada Bapak Ibu gitu ya. Nah, bahwa PS itu sudah merancang 3,5 tahun. Ya kecuali Anda mau ada yang ikut MBKM Dikti gitu ya. Mau MBKM Dikti, Bu saya ini ya silakan. Itu tambahan yang membuat kekayaan Anda kaya kompetensi. Ya berarti konsekuensi yang kalian ambil ada ya. Jadi semester 8 baru tugas akhir. Ada konsekuensi. Ambil resiko, konsekuensi juga pasti akan timbul. Ya nggak apa-apa. Yang penting 4 tahun harus selesai. Yang tidak umum ya, mengambil fast track atau fast track harus lulus ya. Ataukah yang itu tadi MPKM Dikti. Ya. Oke, terus Ibu share lagi yang pertama apa tadi? Wirausaha. Nah, kewirausahaan dulu ya. Namanya nanti wirausaha bukan kewirausahaannya. Ini betul kan tadi. Nah, ya yang wirausaha yang 5 orang itu ya, 5 apa 6 ya, 5 ya, 5 orang. Nah, kira-kira ini ya, ini sudah ada di buku panduan sih sebenarnya, tapi ini Ibu tampilkan yang kotak-kotak, tabel-tabel saja supaya kelihatan. Nah, konsepnya apa? Konsep tugas akhir di wirausaha adalah perancangan dan pengembangan wirausaha agribisnis.
Yang MBKM yang bukan wirausaha, tapi yang sudah punya wirausaha boleh, karena syaratnya adalah nanti ada syaratnya. Ya. Bentuk tugas akhirnya adalah wirausaha. Kemudian tujuan tugas akhirnya mampu merancang wirausaha di bidang agribisnis. Ya. Kedua adalah mampu mengembangkan wirausaha di bidang agribisnis. Ya. Substansinya adalah ya, dan kedalaman tugas akhirnya isinya apa sih Bu? Gitu ya. Yaitu 1 sampai berapa? 1 sampai 8. Terakhir apa sih? Nah, kita lihat terakhir aja ya, karena banyaknya. Mahasiswa mampu merancang pengembangan usaha. Seperti tadi ya, kalian punya usaha, misalnya Ferry nih punya usaha. Nah, Anda punya bayangan rancangan strategi banyak sekali, tapi ini tuh terkendala dengan apa namanya? Terkendala dengan dana misalnya. Anda belum punya investor, Anda belum punya rekan kerja. Nah, kalau punya rekan kerja, bagaimana usaha ini saya kembangkan sedemikian rupa. Nah, itu masuk pada laporan pengembangan bisnis wirausaha. Gitu ya. Kemudian ruang lingkupnya adalah rancangan pengembangan wirausaha dalam bentuk produk dan jasa, boleh produk, boleh jasa. Gitu ya. Kemudian yang keenam, kewajibannya adalah kewajiban dan hak. Nah, ini yang pertama, ini dari tim wirausaha ya. Mahasiswa sudah mengikuti program MBKM wirausaha. Satu, atau memiliki usaha mandiri atau dengan kelompok sebelumnya. Jadi nggak perlu harus MBKM, 5 orang itu tidak harus. Misalnya si siapa nih? Rifki ya, Rifki udah sehat ya. Rifki, kalau kemarin magang, terus sekarang mau milih tugas akhir, kalau selama ini sudah punya usaha, maka kamu boleh memilih laporan tugas akhir. Gitu ya. Jadi nggak harus yang MBKM. Tapi minimal sudah berjalan 6 bulan gitu ya. Kemudian, nah tetapi ini masih ruang lingkupnya di agribisnis ya, karena kita kembali ke kampus sekarang. Kalau kemarin Anda magang boleh tekstil, boleh elektronik, boleh mobil, gitu ya. Sekarang kita masih kembali ke ruang lingkup agribisnis karena tugas akhir ini cakupannya adalah capaian pembelajaran program studi, jadi masih agribisnis, gitu ya. Kemudian pihaknya, oke nggak usah saya sebutkan, berarti mitra. Kalau ada mitra, ya ini kan akan memperkuat laporan tugas akhir Anda, kemudian dosen pembimbing, institusi, dan sebagainya. Langkah-langkah, oke nanti ini Ibu share, gitu ya. Timeline-nya, nah ini belum Ibu betulkan ini masih workshop pertama ini. Timeline-nya sebenarnya tidak 6 bulan, ya, tidak 6 bulan. Ibu akan membuat RPS ini sedang membuat RPS untuk pegangan dosen pembimbing. Pegangan dosen pembimbing tidak boleh lebih dari 6 bulan. Hanya maksimum tadi itu 3 sampai 4 bulan. Jadi Ibu rancang 2,5 bulan. Gitu ya. Ibu rancang seperti daftar kehadiran gitu ya, daftar ya ke RPS lah, daftar apa namanya? Bukan kayak ya RPS. RPS 2,5 bulan sampai 3 bulan itu time-nya. Tapi kalau ada molor-molornya kan masih ada waktu. Nah, dosen pembimbing dipegangi, dibawain RPS itu. Sehingga Ibu tadi bilang bahwa kalau tidak ada kemauan kalian tidak berhasil, gitu ya. Nah, ini melengkapi bahwa kalau tidak ada kesadaran dosen pembimbing untuk mengimplementasikan RPS yang Ibu setting juga nggak berhasil, gitu ya. Jadi kedua-duanya, makanya ini workshop Ibu berkali-kali ini, hampir tiga kali untuk mensosialisasikan ini. Supaya kalian dengan dosen ini sama-sama klik tahu bahwa tugas akhir itu seperti ini loh sekarang. Gitu ya. Nah, semoga dengan seperti MBKM kan, ada mitra, ada kalian sendiri, ada pimpinan, ada PS, ada jurusan. Kalau nggak semua bekerja nggak akan berhasil. Sama juga tugas akhir sekarang. Tidak ada kemauan kalian, tidak ada perubahan dari dosen pembimbing, tidak akan berhasil 2,5 bulan skripsinya. Maka Ibu akan merangkul semua, jadi akan clock 3 bulan, maksimum 4 bulan selesai. Gitu ya. Semua juga sudah ada SOP-nya, formatnya. Nah, formatnya juga ada, sudah seperti ini. Itu yang wirausaha. Yang kedua, tentang apa tadi? Ya, tentang PMDA. Nah, ini banyak juga di PMDA. Nah, ini juga belum Ibu pindahkan ya, tapi draftnya sudah ada.
Sebentar Ibu screenshot sebentar. Oke, yang ini yang apa? TA tugas akhir judulnya adalah bentuk pemberdayaan masyarakat. Nah, ini banyak sekali mahasiswa yang Ibu lihat, banyak sekali yang terjun ke lapang, baik BUMDes, PT Syngenta, terus NARA, gitu ya. BUMDes pun juga lokasi-lokasi desa. Kemudian yang ini, yang dinas-dinas pertanian juga kan ditempatkan di desa juga ada. Nah, kamu pilih ini, gitu ya. Konsepnya adalah perancangan mengenai pemberdayaan masyarakat pertanian. Nah, apa yang kalian bisa mulai? Yang sudah MBKM mungkin akan berbeda dengan yang skripsi, yang belum MBKM. Yang belum MBKM akan melewati banyak hal sulit, gitu ya. Bukan sulit, membutuhkan waktu panjang, gitu ya. Jadi kayaknya ini lebih cocok untuk yang terintegrasi. Contohnya apa? Misalnya Anda di PT Syngenta tuh sudah mengidentifikasi potensi wilayah. Kan sudah kan? Tinggal mengumpulkan data-data lagi. Kedua, identifikasi masalah pada masyarakat pertanian sasaran. Jadi di kelompok tani kah atau di konsumen kah? Nah, itu kan masyarakat pertanian sasaran. Identifikasi masalah ada di Kapita Selekta, dibuka lagi Kapita Selektanya, ya, masalah-masalah apa yang terjadi. Terus juga mata kuliah semua dibuka semua, dirangkai jadi satu, akan jadi laporan tugas akhir pemberdayaan. Yang ketiga, analisis hasil identifikasi. Ini juga saya lihat kalau di evaluasi PT Syngenta sudah sampai sini, Anda sudah menganalisis berapa penjualan di desa ini, berapa yang hadir kelompok sasaran tersebut, berapa persen yang mengikuti atau membeli dan sebagainya, kan itu sudah apa? Identifikasi dan analisis, gitu ya. Nah, baru kemudian ini Anda baru menetapkan atau menyusun sebuah rencana kegiatan pemberdayaan berikutnya. Dengan hasil yang kemarin MBKM, misalnya hanya 20% kelompok tani mau menggunakan pupuk atau bahan kimia A, gitu ya. Nah, bagaimana caranya sekarang kamu menyusun rencana supaya bisa hampir 70% misalnya. Anda membuat apa gitu ya. Contohnya apa? Membuat modul pemberdayaan kah, membuat media pemberdayaan kah, gitu ya, di dalam perangkat pemberdayaan tersebut. Gitu ya. Kemudian pelaporan hasil rancangan, ini tadi dilaporkan, ada batasannya, tidak evaluasi, tidak implementatif nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ternyata, Bu, saya pingin sih materi ini saya cobakan ya, trial error-kan kepada masyarakat gitu ya. Ternyata mereka paham apa tidak terhadap produknya Syngenta misalnya gitu ya. Silakan, itu ada kedalaman yang lain gitu ya. Tapi kalau Anda hanya membuat rancangan yang seperti diajarkan di mata kuliah yang sosiologi gitu ya, itu kan Anda bikin modulnya, bikin kuesionernya, bikin media pembelajaran tanpa harus turun lapang, harus diuji, itu sudah menjadi laporan tugas akhir. Gitu ya. Nah, makanya nomor 6 adalah pelaporan hasil rancangan saja. Kemudian presentasi hasil rancangan ini sudah menjadi tugas akhir. Ya. Nah, kenapa Ibu bilang tadi reguler tidak bisa? Mungkin bisa, tapi kecepatannya harus berbeda. Waktunya juga selesai berbeda. Nomor 1 sampai 3 ini kan tidak bisa dilakukan belum punya ya. Yang belum yang reguler tidak punya data 1 sampai 3. Sehingga Anda ada perlu waktu untuk turun lapang, cari wilayah lagi gitu ya. Nah, itu yang akan memperpanjang. Makanya Ibu harapkan yang di pemberdayaan ini untuk MBKM karena cocok gitu ya. Cocok tidak makan waktu banyak. Karena ini kemarin kan 20 SKS 1 sampai 3. Sekarang itu loh kita tinggal 6 SKS. Jadi 4 sampai 7 itu 6 SKS. Kalau kalian Bu ngotot gitu ya misalnya lah harusnya ini 26 SKS gitu ya. Bu, saya ingin ke lapang untuk identifikasi potensi. Harusnya 26 SKS bukan 6 SKS. Nah, maka Ibu anjurkan yang sudah punya data-data itu, potensi wilayah, kemudian masalah, hasil identifikasi, tinggal nomor 4 sampai 7. Ya, 6 SKS ini kan 3 bulan selesai. Gitu ya. Oke, sudah ada bayangan dah? Itu yang Ibu harapkan, yang ini untuk yang MPKM. Kalau wirausaha tadi ada kemungkinan yang reguler kalau dia sudah punya usaha. Ya. Bla bla blanya ya, samalah ini nanti kepanjangan ya. Oke, yang lain. Untuk yang apa? Prestasi ya. Prestasi.
Prestasi. Saking banyak di file. PMDA dulu, PMDA dulu deh. Prestasi mana? Oh, itu udah. Ini sekarang yang ini agak berat ya. Kalau yang ini agak berat, memang ini munculnya, sorry kok ini. Munculnya baru setelah workshop. Namanya ini, proyek pengembangan. Ibu nggak berpikir ini sebenarnya. Awal itu tidak berpikir ini, tapi ada dosen, beberapa dosen punya proyek perencanaan pengembangan pedesaan dan kawasan agribisnis. Nah, kalau kalian memang ada link dengan dosen untuk itu, nggak apa-apa disaut aja untuk nanti nulis tugas akhir laporan. Jadi ini ada Pak Ratya, Pak Sugianto, ada proyek ke sana, ya. Sehingga akhirnya muncullah tugas akhir ini. Jadi konsepnya sih belum matang banget karena juga ibu belum sampai ke sana gitu ya. Nah, tapi ibu cuman ibu sudah paham sedikit tentang Anda laporan tugas akhirnya adalah apa? Ada membuat sebuah apa namanya? Kertas kerja, namanya dokumen renstra. Ya, ada dokumen renstra mengenai desa tersebut. Desa ini lo mau dibawa kemana? Kalau tadi, apa bedanya? PMDA itu adalah kelompok sasaran, masyarakat sasaran. Kalau di sini adalah lebih kepada desa. Desa itu apa? Banyak kelompok gitu ya, banyak lembaga, banyak apa namanya? Banyak orang lah ya, banyak orang. Jadi merupakan kawasan atau sebuah apa desa. Nah, konsepnya sama seperti itu, tapi lebih ruang lingkupnya lebih luas, gitu ya. Ada konsumen, ada petani, ada lembaga-lembaga. Gitu. Nah, makanya ini kayaknya bisa dilakukan kalau Anda nyantol ke proyek dosen, gitu ya. Akhirnya keluarlah perencanaan mengenai desa ini mau dibawa kemana, gitu ya. Strategi desa ini supaya dia berkembang mau apa. Nah, itu keluarannya adalah itu, gitu ya. Tugas akhirnya adalah. Nah, itu kemudian yang terakhir adalah prestasi. Prestasi ini cukup banyak mungkin ya, ada beberapa yang ikut hari ini. Prestasi yang akan kita rekognisi menjadi tugas akhir. Ini tim penyusunnya adalah Bu Risa yang memang staf Wadek 3 saat ini ya. Saya ikut langsung ke ini ya. Langsung apa? Yang rekognisi. Nah, ini. Yang bisa direkognisi menjadi tugas akhir adalah ini. Tadi MC apa Rausan minta tolong Ibu di screenshotin ya, nanti dikirim ke Ibu ya, laporan ke Wadek 1 ya. Ibu lupa terus. Baik, Bu. Ini yang direkognisi adalah pertama, kalau Anda menang di tingkat internasional, kalau menang di nasional yang diadakan dikti, ataukah yang diadakan non dikti juga boleh, internasional nasional. Kemudian kalau Anda punya paten teknologi, siapa tahu kan punya ya paten teknologi, punya hak cipta, atau sebagai pemakalah. Kalau menjadi pemakalah, pernah menjadi pemakalah atau speaker conference itu di seminar internasional atau nasional, tetapi dari hasil penelitian sendiri. Anda punya penelitian, gitu ya, kemudian apa namanya, disampaikan gitu ya di seminar internasional atau nasional akan kita rekognisi menjadi laporan tugas akhir gitu ya. Tapi ada perbedaan antara kesekiannya, antara ketujuhnya ini ada perbedaan pada saat membuat laporan gitu ya. Contohnya misalnya kalau yang hak cipta atau bikin buku berarti bukti penerbitan buku ya. Kalau menjadi pemakalah berarti bukti sebagai penulis pertama dan seterusnya gitu ya. Nah, yang lain-lain mengikuti lah kayak draft buku atau artikel ilmiah, surat tugas, sertifikat kejuaraan yang tidak bisa dituliskan lagi ulang, kita cuma butuh sertifikat gitu ya. Ini sertifikat pemakalah, file proposal. Nah, ini mungkin akan diatur lagi oleh Bu Risa. Di bawah sih sudah ada file proposal kayak apa, laporan kemajuan kayak apa, kemudian surat keterangan original. Nah, itu bayangannya, nanti draftnya akan muncul insya Allah 2 minggu lagi ya, sambil menunggu apa namanya fakultas. Itu kemudian apa ini? Oke, ini nggak sampai 2,5 bulan ya, nggak sampai 2,5 bulan. Nilainya gimana ya? Ini sudah kita bikin rubrik penilaiannya.
kita akan presentasi sedikit ya. Kalau misalnya hanya sertifikat kejuaraan kita terima, tapi akan kita apa namanya ada penilaian lagi untuk mengisi tugas akhir ya. Karena ini kan kalian misalnya, Bu, saya sudah internasional, iya, yang menilai kan juri. Nah, bagaimana dengan dosen pembimbing menilai dari presentasi kamu terakhir-terakhir ini ya? Itu nilainya kan beda-beda gitu ya. Maka kita tetap masukkan 6 SKS dengan nilai presentasi, mengulang presentasi lah ya, mengulang presentasi dijadikan tugas akhir. Ya. Oke, apalagi tadi ya? Sudah 4 ya. Nah, kalau skripsi bagaimana gitu ya? Kalau skripsi seperti biasa, Anda karena sudah mengambil sudah mengambil MPS, maka yaitu pedomannya sudah ada pedomannya. Pedoman. Masih ingat nggak? Semester lalu ya. Semester lalu udah ada pedoman penulisan tugas akhir atau skripsi. Ini Ibu gabung di draft Ibu namanya pedoman penulisan skripsi. Ya, ini yang reguler mungkin, atau bahkan yang kemarin ada bimbingan Ibu ya, yang di perusahaan atau di Sijenta juga karena sudah pernah riset, atau di Nara. Di Nara itu kalau ada yang di grupnya krisi apa tempe itu ya, kris apa nak? Yang keripik tempe itu loh. Nah, Anda kan sudah meneliti, meriset tentang perbedaan preference konsumen dari dua branding. Nah, itu kan diangkat deskripsi bisa. Gitu ya. Datanya sudah ada, tinggal menuliskan sesuai kaidah. Gitu ya. Ini bisa MPKM gitu ya, baik di perusahaan mau di pedesaan gitu ya. Kayak misalnya yang di perusahaan, misalnya kalian menemukan sebelum pernah disuruh tempat magangnya untuk meneliti sesuatu gitu ya. Nah, udah masukkan di skripsi, bentuk skripsi, tinggal menuliskan sesuai dengan metode, ditambahkan metode ilmiah yang sudah diajarkan Bu Rini dan tim almarhum dan timnya ya, sama yang sudah diajarkan. Ini Ibu pindah aja ke draftnya tugas akhir, di bawahnya baru tugas akhir yang non skripsi. Itu kira-kira. Jadi buka lagi pentingnya kapita selekta sebenarnya di sini. Buka lagi kapita selektanya, mata kuliah yang lain. Ibu harap sih yang MPKM adalah yang terintegrasi. Kalau tidak bisa ya magang tugas akhir mandiri. Kalau bisa dimaksimalkan ke sana. Ingat lagi misalnya ada perusahaan yang misalnya ada layout produksinya tidak maksimal gitu ya, tidak efisien biaya, tidak efektif waktu, maka itu angkatlah menjadi tugas akhir gitu ya, deskripsi, kemudian berikanlah saran. Berikan saran bagaimana layout yang baik gitu ya, layout yang tidak membuang waktu, membuang biaya. Nah, itu udah menjadi skripsi gitu ya. Itu yang. Jadi kemungkinan MPKM ke skripsi, MPKM ke non skripsi banyak gitu ya, bisa. Kalau yang tidak MPKM, kemungkinan di non skripsi bisa, tapi syaratnya wirausaha sudah minimal 6 bulan, kemudian tadi perlu waktu banyak gitu ya, kalau ingin tetap PMDA perlu banyak waktu, yang penting ditata jangan sampai lebih dari 4-5 bulanan ya. Kalau memang saya ingin ke pemberdayaan Bu, silakan, karena bisa dilanjutkan dari mata kuliah PMDA. Jadi di PMDA itu kan sudah ada proyek tuh, ya, ada proyek-proyek. Nah, itu lanjutkan aja. Kamu sudah kenal di desanya, sudah kenal masyarakat sasaran, lanjutkan aja dengan apa modul pembelajaran, dengan materi pembelajaran itu, gitu ya, media pembelajaran, udah jadi tugas akhir. Karena itu sinergi PMDA, MPKM, kemudian tugas akhir. Ini sebenarnya terintegrasi. Balik lagi, ingatkan lagi PMDA kalian. Bu, itu kelompok bisa. Jadi ini sekarang kita bisa kelompok, tugas akhir bisa kelompok, gitu ya. Implementasinya bisa kelompok, tapi tugas akhirnya adalah mandiri. Caranya gimana ya? Bebaskan dari plagiasi, bagaimana cara menulisnya, bagaimana cara komunikasi itu hindarkan plagiasi meskipun sekelompok, gitu ya. Gitu. Kira-kira sementara itu nanti segera pembimbingan, SK pembimbingan minggu-minggu ini insya Allah
kemarin karena Pak Hari ya meninggal gitu, yang kemarin sudah tertata rapi, sekarang ada di Bu Sekjur, minggu depan di Pak Kajur, baru ke saya gitu, dan baru bisa saya sampaikan gitu ya. Karena ya itu karena kondisi ya, akhirnya kami tidak bisa secepatnya. Nah, tapi bayangkan rancangan kami adalah kalian pembimbing, dosen pembimbingnya adalah dosen pembimbing MPKN. Tapi kalau ada beda-beda sedikitnya itu adalah kewenangan saya ya, kewenangan kami untuk merubah sedikit supaya maksud Ibu itu menyelamatkan kalian supaya 6 SKS itu 3 bulan selesai gitu ya. Jadi kalau Bu kok beda, nah itu wewenang pinginnya saya menyelamatkan kalian supaya bisa selesai ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan, bebas aja, santai ayo. Pokoknya kamu paham apa nanti yang dikerjakan tugas akhir, pinginnya 3 bulan selesai. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas penyampaiannya. Kepada kakak-kakak yang ingin bertanya, diperbolehkan untuk langsung mengetikkan huruf Q di kolom chat terlebih dahulu, dan akan dipersilakan satu persatu. Kepada Kak Revi Dea Septianingrum, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Bu, terkait prestasi yang hak cipta. Jika saya punya hak cipta dan sudah memiliki sertifikat hak cipta dari PDKI, namun belum diterbitkan, apakah boleh? Lalu hak cipta ini dipegang oleh tim saya juga, jadi bukan nama saya saja yang tercatat sebagai pencipta dan pemegang hak ciptanya. Kalau seperti itu, apakah boleh, Bu? Terima kasih. Oke, ini boleh saja ya, ini karena kelompok boleh saja. Tapi itu tadi kembali ada rubrik penilaian yang harus kita nilai kepada kalian gitu ya. Nanti ada tahap berikutnya untuk ada pembedaan di antara misalnya 4 orang ya, ke-4 orang kalian gitu ya. Ibu baca ini ada 4 yang si Jenta itu 4 orang misalnya ya, 4 orang punya hak cipta yang sama. Nah, Anda penilaiannya tinggal bagaimana Anda membawakan gitu ya, mempresentasikan, menjelaskan proses hak cipta itu diperoleh gitu ya. Prosesnya bagaimana, mulai awal kalian. Nah, itu penilaian itu didasarkan dari itu. Jadi 4 orang ini mengeruyuk satu hak cipta, tapi penilaian akan berbeda-beda tergantung kalian membawakannya. Ya, gitu. Membawakannya dalam kutip ya, menceritakannya, menuliskannya, disiplinnya dan sebagainya, penilaiannya dari situ. Gitu ya, Revi. Nah, sama juga pertanyaan dari Selina. Selina juga kelompok ini ya. Ini tentang judul. Oke, judul berbeda gitu ya, bisa berbeda gitu ya. Mungkin konsentrasi dari 4 anak ini kan berbeda-beda ya, gitu ya. Nah, itulah. Makanya kenapa ada rubrik penilaian, karena kita menilainya adalah bagaimana Anda menceritakannya itu ya, menceritakannya meskipun 4 orang itu sama gitu ya, 4 orang itu sama, kerjanya sama gitu, tapi bagaimana cara menceritakannya, bagaimana cara merancangnya, bagaimana cara prosesnya itulah penilaiannya akan berbeda. Ya. Yang dihindari adalah penulisan yang sama. Jadi satu kelompok 4 orang, penulisan yang sama itu yang tidak diperbolehkan. Penyampaian yang sama tidak diperbolehkan. Topik yang sama diperbolehkan. Gitu ya. Paham ya? Nah, ini memang belum ini kan baru mulai ya, baru kalian 2018. Jadi masih ada kemudahan-kemudahan untuk kalian ya. Entah nanti tahun depan lebih naik gitu ya, ini adalah rezeki kalian gitu. Rezeki 2018 yang luar biasa, bisa di luar kampus, bisa tugas akhir gitu ya. Semoga bisa diikuti adik-adik. Oke. Terus ada lagi? Bisa dibacakan Mbak Sinta yang itu nggak pakai kacamata. Pertanyaan di chat. Ibu, sebelumnya kepada Kak Revi, apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanya lagi? Sudah cukup, terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya kepada Kak Amalia Rizky, silahkan bertanya. Iya, Bu izin bertanya, untuk yang semester 5 kemarin mengikuti kegiatan pekarangan pangan lestari P2L dari Dinas Pertanian Jatim, apakah bisa menjadi dasar data bagi tugas akhir, Bu?
Terima kasih. Ya. Nah, yang P2L Ibu udah laporkan Desember ya ke Wadek 1, Wadek 3 untuk direkognisi menjadi KKNT atau pengabdian kepada masyarakat, baik 2 SKS maupun Ibu sih nganjurkan 2 SKS ya, karena jam waktunya ternyata Ibu hitung durasinya 2 SKS gitu ya. Tapi kalau dari Wadek 1, Wadek 3 nanti ada 3 SKS atau 4 SKS mungkin aja. Tapi dari Ibu setelah menghitung itu 2 SKS ya. Nah, itu Desember 2020. Sekarang sudah Agustus 2021. Kemarin sudah Ibu ingetin lagi, ya masih belum gitu, tapi nanti diakhirin. Insya Allah sudah bisa direkognisi ya, di akhir sebelum kalian selesai. Nah, itu yang pertama. Pertanyaan kedua, apakah itu menjadi dasar? Silakan, sangat boleh. Sangat boleh gitu ya, sangat boleh itu untuk tulisan laporan tugas akhir pemberdayaan masyarakat. Cuman syaratnya itu tadi ya, kedalamannya adalah membuat modul, membuat rancangan, dan sebagainya. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Selanjutnya kepada Kak Girindra MW dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya ingin bertanya mengenai repositori UB. Suaranya nggak dengar kah? Suaranya Cinta dengar kah? Sudah dengar, Bu? Kurang keras. Halo? Ya, sudah. Ya. Bu, saya ingin bertanya, kan biasanya untuk mahasiswa itu untuk mengakses repositori UB kami harus datang langsung ke perpustakaan. Sedangkan untuk kondisi yang saat ini itu kami tidak bisa langsung mengakses ke perpustakaan atau datang langsung karena ada COVID gitu. Nah, dari Ibu sendiri apakah ada solusi agar kami itu mahasiswa bisa mengakses repositori tanpa harus ke perpustakaan gitu? Terima kasih. Ya, nanti coba Ibu tanyakan ya, ini nggak terpikir oleh Ibu kemarin. Coba Ibu tanyakan, nanti kalau ada informasi saya sampaikan ya. Kemudian Terima yang kasih, Bu. kedua, ya, kapan bisa mengetahui dosen pembimbing fix? Nah, yaitu Ibu ceritakan bahwa kemarin sudah hampir fix, ternyata Pak Hari kan sedo gitu ya, sehingga mengulang lagi dari awal, Ibu Sekjur, Pak Kajur, baru saya. Nah, kemarin juga Bu Dina sudah ngajak daring untuk menentukan dosen pembimbing yang yang khususon gitu ya, khusus. Kami nggak langsung yang Ibu ceritakan tadi ya, dosen pembimbing magang, seharusnya juga dosen pembimbing tugas akhir. Tapi ini ada kekhususan tertentu yang itu harus dibahas. Nah, sampai sekarang tuh mulai minggu lalu sampai sekarang Ibu belum ketemu waktu sama Bu Dina untuk mengerange dosen-dosen yang uncommon, yang tidak umum itu. Ya, bentar tunggu. Insya Allah sih segera ya. Ini Sherin. Untuk non skripsi, apakah harus pemberdayaan dalam bidang kemarin kami melakukan penanggulangan sampah. Nah itu tadi ada nggak ya? Itu tim penyusunnya. Ibu lihat. Pemberdayaan masyarakat penanggulangan sampah. PMDA. Syaratnya ada. Masyarakat sasaran ya. Sepertinya enggak. Oh, ada masyarakat pertanian sasaran nih, ada pertaniannya nih. Identifikasikan masalah pada masyarakat pertanian sasaran. Gimana ini? Kamu di mana, Sherin? Lokasinya di mana? Mitranya kemarin. Sherin. Oh, di Nara. Oh, yang itu ya? Brick? Eko Brick itu ya? Ini Jakarta. Nggak ada suaranya ya, Sherin. Apa saya nggak dengar, Sherin? Sherin jawab apa enggak ya? Sherin. Ya Bu, itu dari yang EcoBrick itu. Yang EcoBrick itu ya? Iya. Oke, Ibu nanti coba tanyakan ya, kalau pengelolaan sampah. Tapi itu kan kaitannya sama juga ya. Dampaknya kemana? Siapa Rani ya?
Dampaknya kemana? Kalau sudah jadi ekobrik itu manfaatnya untuk siapa? Tani? Kemarin sih untuk itu Bu, masyarakat sekitar sih dari PT Naranya gitu Bu, yang anak panti asuhannya. Itu ada kemungkinan dampaknya ke masyarakat luas apa enggak? Kan itu rancangan ya, nanti kan rancangan. Bisa nggak digunakan untuk ekobrik itu untuk apa aja fungsinya? Kemarin kita buat kerajinan gitu Bu, dari apa seperti kursi kecil gitu Bu, sofa kayak gitu Bu. Oh, nggak sampai ekobrik itu loh yang bahan untuk apa itu ya? Yang mau diekspor itu loh. Nggak sampai ke sana ya? Belum sih Bu. Oke. Nah, itu yang tulisannya itu masyarakat pertanian ini apa draftnya. Sepertinya belum bisa ya. Kita kembali ke tugas, kembali ke itu ya, PS ya, ke agribisnis ya. Mungkin kalau yang diamond itu ya, yang di Malang itu diamond mungkin bisa. Jadi dia itu ada yang diamond siapa? Nah itu betul kan kalau Ibu salah ya. Kalian mitranya adalah diamond, dia menghasilkan limbah kain, kemudian limbah kainnya sama jerigen plastiknya ya digunakan untuk plastik-plastik itu digunakan untuk pekarangan gitu ya, pekarangan dengan sistem pekarangan urban farming dengan sistem apa namanya kemarin? Apa nak? Yang ini mana? Diamond, UKM Diamond. Nah, itu masih memungkinkan bisa karena membuat kampung sayur dengan limbah, pengolahan limbah gitu ya. Ada kaitannya dengan agribisnis. Itu masih bisa Diamond. Kalau yang pengolahan coba Ibu tanyakan lagi ya. Kayaknya ke agribisnis semua deh kembalinya ini tugas akhirnya. Itu ya. Apa langkah awal yang harus dilakukan untuk mengejar selesai 3 bulan di saat belum keluar Bu? Apakah sudah bisa menang? Bisa, sangat bisa, sangat bisa. Insya Allah seminggu ini Ibu sudah push Budina untuk daring ya, tapi nggak ketemu waktu ini sampai kita lu Sabtu Minggu ini. Karena nggak ketemu waktu sama sekali ini untuk ketemu sebentar dengan Budina. Apakah harus menunggu arahan dosen? Tidak. Kalian lakukan, terutama yang MPKM ya, terutama yang MPKM, kembali lagi baca kapita selektannya, semua logbooknya, mata kuliahnya, silakan dibaca lagi. Gitu ya. Kemudian yang reguler, sudah mulai membaca jurnal-jurnal, artikel-artikel yang di MPS sudah diajarkan langkahnya. Gitu ya. Silakan. Terus Sabila, jika pada saat kemarin menyusun rancangan usaha di bidang permaculture, apakah bisa dijadikan non-skripsi? Ini mitranya mana? Sabila. Oh, Teduh Alam yang Depok. Teduh Alam ya. Kalau ini kalau Ibu bukannya pemberdayaan ya? Nggak ke pemberdayaan? Karena kalian kan tidak. Kemarin ada pemberdayaan, tapi kita ada rancangan bisnis juga rencana, tapi masih berbentuk rencana Bu. Gitu. Nah itu ya. Oke, Ibu tanyakan juga ya. Jadi yang pertama tadi tanyakan, nggak nyatet ini. Non agribisnis gimana, pengelolaan sampah bagaimana, kemudian ini tadi kalau rancangan gimana, apa bisa KWU. Ketiga tadi registrator anunya ya. Perpustakaan. Oke, lanjut. Kami yang kemarin bisa, ini sangat bisa. Walaupun hanya di satu lahan percobaan dan sangat oh, ini yang kemarin ya. Nah, ini nanti ke dosen ya. Mestinya bisa, tapi nanti kita create lagi ya. Ini? Angela ya. Insya Allah bisa. Saya yang bimbingan. Lagi, kayaknya Sinta di atasnya itu ada pertanyaan Ibu lewat. Ya, ada pertanyaan dari Kak Ahmad Syahreza. Izin bertanya Bu, jika judul yang saya ambil itu bisa dikatakan masuk ke dalam pemberdayaan masyarakat,
Tapi saya tetap mengambil tugas akhir skripsi. Apakah tugas akhir yang saya ambil tetap skripsi atau terhitung pemberdayaan masyarakat, Bu? Terima kasih, Bu. Oh, sudah lagi ngambil PMDA. Sedang ngambil PMDA ya? Kan untuk sekarang saya ambil skripsi, Bu. Cuman judul yang saya ambil itu menjurus ke PMDA juga, Bu. Kamu ngambil skripsi, maksudnya gimana maksudnya? PMDA itu kuliah apa topiknya? Kuliah PMDA? Topiknya, Bu. Oh, topik. Kuliahnya sudah kan? Sudah ngambil? Iya. Ya. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya, ya jika saya mengambil skripsi, Bu, tapi judul yang saya ambil itu masuk juga ke pemberdayaan, Bu. Jadi saya tetap terhitung ambil skripsi atau pemberdayaan, Bu. Gini, kamu kenapa ngambil skripsi? Pertanyaan Ibu. Kan kamu sudah ada pemberdayaan, sudah ada topik pemberdayaan. Kenapa ngambil skripsi? Bu tanya. Skripsi karena dari saya ya, silakan. Ya, dari saya sendiri itu kayak lebih yakin ke ambil skripsi, Bu. Karena apa? Gini, kalau skripsi itu kan dasarnya riset ya. Apakah sudah ada riset? Kamu memang sudah ada bayangan untuk riset? Sejauh ini sudah ada, Bu. Oh, ya sudah, nggak apa-apa. Pemberdayaan kalau sebagai topik, kira-kira judulnya apa sih? Topiknya apa? Topik besarnya apa? Tentang perilaku masyarakat di desa Torongrojo tentang penggunaan pestisida organik, Bu. Berarti ada, ya nggak apa-apa, skripsi. Pokoknya gini, skripsi itu ada ada permasalahan yang harus diselesaikan didasarkan pada riset ya. Kalau ada risetnya nggak apa-apa masuk skripsi, ya. Tapi kemudian kalau di situ ada actionnya tentang pemberdayaan, ya nggak apa-apa masukkan menjadi tujuan ketiga atau keempat menjadi tujuan action risetnya ke pemberdayaan. Itu kedalamannya lebih luas lagi, nilainya juga bagus gitu ya, kedalamannya tinggi, kemudian ya nilainya tentunya tinggi. Cuman itu lagi kembali bahwa Ibu pingin satu semester jangan berlebih, gitu ya. Kalau memang ada kedalamannya luas, gitu ya, jangan sampai lebih. Kalau risetnya kan butuh misalnya sebenarnya harusnya 2 bulan selesai, ternyata kamu nambah-nambah action pemberdayaan misalnya, ya udah nggak apa-apa, tapi jangan sampai 6 bulan, gitu ya. Selesaikan dalam 1 semester, gitu ya, Reza. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Ya. Baik, Bu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Reza Aditya Nugraha. Kepada Kak Reza, dipersilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, mungkin ini kurang lebih sama dengan pertanyaannya. Siapa tadi ya? Dari teman-teman yang membuat ekobrik, Bu. Nah, jadi kan waktu itu saya sempat Google Meet ya atau Zoom dengan Bu Sinta juga yang waktu dengan teman-teman Nara yang lainnya itu Ibu mengatakan bahwa proyek saya itu bisa dijadikan sebagai tugas akhir, tapi dari yang saya lihat barusan dari penjelasan Bu Sinta juga saya mencari tugas akhir yang non skripsi itu kayaknya susah dimasukin, Bu. Jadi minta tolong infonya lebih lanjut untuk kedepannya yang pengolahan limbah, tapi sasaran tujuannya bukan masyarakat pertanian begitu, Bu. Oke, Ibu tadi catat 3 ya, salah satunya adalah pengelolaan lahan ya, Ibu tanyakan di tim lagi ya. Karena ini kan masih draft ya, artinya kalau draft ini masih bisa berubah gitu ya. Nah, workshop Ibu mau nanti akan hari Rabu untuk menyempurnakan draft. Ini 3 pertanyaan ini Ibu akan coba tanyakan atau dibahas di tingkat workshop ya. Oke. Satu lagi kah? Itu yang Sinta yang chat panjang itu apa intinya? Sinta? Iya, Bu. Yang panjang itu ringkasnya apa? Sudah kelewat.
Ini jadi semester 5 masuk ke lab manajemen, sementara waktu MBKM saya mendapat workload di bidang komunikasi dan dosen pembimbing magang saya juga dari lab komunikasi. Kira-kira apakah skripsi saya harus mengikuti minat semester 5 atau mengikuti dosen pembimbingnya, Bu? Oke, karena kemarin memang pinginnya kalian itu spesialisasi ya di 2018. Karena waktu itu Dikti memang menginginkan kalian tuh spesialisasi gitu. Maka kami membuat minat gitu ya. Tapi tiba-tiba menterinya ganti gitu ya. Menterinya ganti, sekarang tidak ada spesialisasi lagi. Semua lulusan harus pandai dimanapun gitu ya. Harus pandai dimanapun kecuali kesehatan ya. Kesehatan kan beda ya. Maka kami merubahlah kurikulum 2018 menjadi yang MBKM gitu ya. Jadi akhirnya apa yang dikorbankan dari menteri yang lalu gitu ya, menteri yang lalu yang ingin spesialisasi, akhirnya kami buyarkan ya yang wajib minat itu menjadi Anda harus kompeten dimanapun apapun kompetensinya gitu. Maka di 2018 sudah tidak, terakhir itu ya semester Anda sempat mengicipi wajib minat gitu. Tapi di semester 6 kita sudah hapuskan. Maka nanti di tugas akhirnya sudah ngikutin yang kalian sudah lakukan di MBKM gitu ya. Di MBKM kalau di komunikasi ya silakan langsung di topik tentang komunikasi agribisnis gitu ya. Jadi udah nggak ada minat lagi. Gitu. Nah, makanya dosen pembimbing ini menjadi juga kunci ya, selain kalian kuncinya juga dari dosen pembimbing yang nggak kekeh pada labnya masing-masing gitu ya, karena kita sudah tidak lagi berspesialisasi lagi ya. Oke. Nah, lagi Dinus tuh kalian ya. Setia mau bertanya lah. Satu lagi yuk. Kita akhiri. Halo. Ya Bu, Oke. saya mau bertanya. Silakan. Itu Bu, untuk topik penelitian saya itu kan untuk tugas akhir saya itu tentang analisis permasalahan di mitra MBKM yang kemarin Bu. Nah, sedangkan saya kait-kaitkan dengan yang pemberdayaan masyarakat itu tidak ada kaitannya Bu. Soalnya ini kan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang itu Bu. Nah, itu termasuk ke dalam skripsi atau non skripsi ya Bu nantinya? Ada risetnya nggak? Waktu itu ada riset nggak di dinasnya? Risetnya tentang itu Bu, permasalahan yang dimasukkan ke mata kuliah Kapita Selekta. Contohnya apa? Riset tentang apa kemarin? Kemarin itu kan penempatan saya di Lumbung Desa Modern Bu, jadi kayak analisis tentang penjualannya, terus efektivitas itu Bu, penjualan atau semacam kayak permasalahan kenapa LDM ini kurang berjalan efektif gitu Bu. Oke, itu skripsi. Sudah masuk itu skripsi. Oh iya Bu. Iya, dasar kamu tadi permasalahan itu diangkat di topik skripsi. Jadi nanti tinggal hanya saran, kamu menyarankan bagaimana gitu ya. Tapi di PMDA bisa juga sih, tetapi kedalamannya lebih nanti kamu turun lapang lagi harus membuat modul dan sebagainya ya. Ada kalau ini lebih ke skripsi kalau saya ya. Lebih ke skripsi. Ya, terima kasih Bu. Sudah cukup ya. Oke, nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Ini waktunya sudah 11.24. Sukses ya anak-anak ya. Jangan sampai melebihi waktu yang kita bersama komitmenkan gitu ya. Kasihan orang tua gitu ya. Kita sudah mencoba men-setting segera kalian bisa bekerja, bisa membantu orang tua gitu ya. Insya Allah 3,5 gitu ya. Sudah selesai kecuali yang ada kasus-kasus tertentu gitu ya. Untuk jadi 4 tahun ya nggak apa-apa, tapi harus perhitungan tight ya, perhitungannya harus ketat. Oh ini kalau saya ngambil MBKM Dikti, saya ada konsekuensi, harus di semester 8 harus saya kejar tugas akhirnya, ya sehingga Anda kayak di kompetensi, tapi juga sarjananya dapat kurang dari 4 tahun. Gitu ya. Selamat siang, saya kembalikan ke Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih banyak. Berhubung waktu penyampaian dan tanya jawab seputar sosialisasi tugas akhir sudah selesai, saya ingatkan kembali kepada kakak-kakak angkatan 2018 yang belum melakukan presensi untuk segera mengisi link yang ada di kolom chat. Dan kepada kakak-kakak yang pertanyaannya belum terjawab, mohon maaf.
Ada di grup nanti kan, ada di grup WA grup di 2018-nya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sinta dan kakak-kakak Agribisnis 2018 yang telah hadir. Kami selaku MC mohon maaf apabila terdapat salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.